Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang CSS dasar, yang dimana CSS itu adalah suatu bahasa pemrograman desain web yang digunakan untuk mengontrol format tampilan sebuah halaman web. CSS ini ditulis dengan menggunakan bahasa penanda atau markup language. Tujuan utama dari CSS ini adalah untuk membedakan konten dari dokumen dan tampilan dari dokumen tersebut. Dengan itu, pembuatan ataupun pemrograman ulang website itu akan lebih mudah dilakukan karena tag CSS ini bekerja melalui tag HTML yang ada dengan menggunakan text style di antara tag head ini di atasnya. CSS ini digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan dari HTML yang biasanya itu cuma polos-polos saja. Oke, kemudian kita langsung saja pada bentuk umum penulisan dari CSS ini. Bisa dilihat bentuk penulisan umum dari CSS ini, yaitu ada selektor dan ada property, kemudian ada value. Selektor ini bisa menggunakan tag selektor ID ataupun selektor kelas yang akan kita pelajari nantinya. Kemudian properti ini merupakan atribut yang digunakan untuk mendesain halaman dari website itu. Kemudian ini ada value yang dimana nilai dari properti itu. Bisa dilihat dari contohnya selektor body dengan properti color ini digunakan untuk mewarnai teks tulisan. Kemudian ada value-nya itu ada red, yang berarti color red ini digunakan untuk mewarnai tulisan menjadi warna merah. Kemudian langsung saja yang pertama itu ada selektor tag, yaitu selektor tag ini ada pada HTML itu sendiri. Selektor tag ini menggunakan tag HTML yang digunakan. Selektor tag ini pada HTML bisa digunakan pada semua tag yang ada di HTML, bisa digunakan sebagai selektor tag ini maksudnya. Oke, selektor tag ini bisa langsung saja untuk contohnya, karena tidak perlu basa-basi lagi. Oke, kemudian kita bisa lihat di depan aplikasi ini sudah ada tag-tag dasarnya. Kemudian kita bisa menambahkan selektor tag yang akan kita desain nanti dengan CSS. Kita bisa menggunakan tag P untuk membuat suatu paragraf dengan memasukkan sebuah paragraf seperti saya sedang belajar HTML dan CSS dasar dengan tag tutup, tidak lupa. Oke, bisa dilihat dari preview di samping bahwa sebelum digunakan CSS, tampilan HTML ini akan polos-polos seperti pada tampilan preview di samping. Kemudian kita langsung saja, kita bisa menambahkan text style di antara tag head untuk menambahkan CSS dasar ini. Kemudian kita bisa langsung mengedit tulisan ini menjadi lebih bervariasi. Oke, kita langsung saja, kita bisa mewarnai tulisannya. Selektor tag yang itu kita akan memasukkan dulu tag apa yang kita gunakan tadi, yaitu tag P. Kemudian kita bisa buka kurung siku. Oke,
Kemudian kita bisa memasukkan properti yang akan kita gunakan, yaitu ada color. Untuk mewarnai tulisan, kita warnai tulisan menjadi warna biru. Oke, warna blue. Kemudian kita bisa menambahkan yang lain. Ini ada berupa font. Contoh, kita akan membesarkan tulisan tersebut, berarti kita akan menggunakan properti font size dengan ukuran 35 pixel. Oke, kebesaran 25 pixel. Oke, itu saja. Dan kita bisa menggunakan properti yang lain, seperti ada properti border, yang dimana untuk membatasi, untuk memberikan batas antara satu dengan yang lainnya. Oke, 2 pixel solid. Oke, bisa dilihat kita akan mengubah warna border ini menjadi warna hitam, berarti kita akan menambahkan warna black di belakangnya. Oke, warna hitam. Kemudian kita bisa menambahkan properti background color untuk mewarnai tag tersebut. Oke, kita bisa menggunakan warna yellow. Oke. Itu dia penjelasan tentang selector tag. Kemudian kita bisa beralih ke bagian selector ID, yang dimana selector ID ini mempunyai bentuk yang hampir mirip dengan selector tag ini. Tetapi pada selector ID ini kita membutuhkan atribut ID atau menambahkan atribut ID pada tag HTML yang kita gunakan. Contohnya bisa kita langsung saja. Oke, kita langsung saja. Kita bisa menggunakan tag div. Tag div ini digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen atau tag-tag agar menjadi suatu grup atau kelompok yang biasa sering digunakan untuk membatasi bagian satu dengan bagian yang lain. Oke, kita langsung saja. Kita bisa menambahkan ID berupa contoh misalnya. Oke, kita tutup. Kemudian kita bisa menambahkan tulisan seperti sekarang saya sedang latihan HTML dan CSS. Oke, kita tutup tag div. Oke. Kemudian kita bisa mengganti pada CSS style di atas. Sebelumnya selector ID ini dia menggunakan tanda pagar untuk menunjukkan bahwa CSS tersebut menandai atau mencari tag mana yang menggunakan ID contoh tadi. Oke, kita ganti, kita hapus dan kemudian kita menambahkan pagar. Kemudian kita memasukkan ID yang sudah kita tetapkan tadi. Oke, kita bisa lihat di samping tampilannya tidak berubah jauh dengan yang tadi karena selector ID ini tidak terlalu beda dengan selector tag. Hanya dengan menambahkan ID di dalam tag CSS tersebut bisa digunakan. Oke, kita beralih ke bagian selector class, yang dimana selector class ini dia akan memilih elemen berdasarkan nama kelas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selector class ini
menggunakan tanda titik di depannya, tidak seperti pada selektor ID tadi yang menggunakan tanda pagar, tetapi pada selektor kelas ini menggunakan tanda titik di depannya. Selektor kelas ini tidak beda jauh juga dengan selektor ID yang dimana kita bisa lihat langsung seperti di sini. Kita bisa menambahkan kelas, contoh misalnya, oke, dan kemudian seperti penjelasan sebelumnya bahwa selektor kelas ini menggunakan tanda titik di depannya. Oke, kita tambahkan tambah titik. Oke, bisa dilihat dari preview di samping bahwa tampilannya tidak berbeda jauh karena selektor-selektor ini pada dasarnya tidak beda jauh dengan yang lainnya, karena pada selektor kelas ini kita hanya perlu menambahkan sebuah pada selektor teks contohnya kita tidak perlu menambahkan apa-apa, tapi pada selektor ID kita membutuhkan sebuah ID untuk mengedit CSS. Kemudian pada selektor kelas ini kita membutuhkan sebuah kelas di dalam tag itu untuk menunjukkan tag mana yang akan kita edit menggunakan CSS itu sendiri. Oke, kemudian kita bisa menggabungkan, contohnya kita menggabungkan 3 selektor tadi, di mana ada selektor tag, selektor ID, dan selektor kelas kita gabungkan menjadi satu. Oke, sekarang selektor tag menggunakan tag P. Oke, saya harus bisa HTML dan CSS dasar. Kita tutup tag, jangan lupa. Oke, kemudian kita bisa tambahkan ID. Contoh. Perlu diingat lagi bahwa selektor ID ini dia hanya bisa menggunakan satu ID pada satu halaman script HTML dan tidak bisa menggunakannya double atau 2 kali ataupun yang lainnya. Oke, kita bisa tambahkan teks. Saya harus mahir, contohnya, menggunakan HTML dan CSS. Oke, kita tutup tagnya, div. Oke, kemudian kita beralih ke bagian style, text stylenya untuk mengedit CSS, untuk mengedit tag-tag tadi menjadi CSS yang berwarna. Oke, kita langsung saja. Pertama kita akan mengedit tag selektor tag I. Kita tambahkan buka kurung siku, tambahkan terserah kalian. Saya tambahkan color dengan warna green. Oke, kemudian kita bisa tambahkan background color warna indigo. Warnanya tuh tidak kelihatan, kita ganti warna tulisannya menjadi white. Oke, kemudian kita bisa menambahkan border seperti yang di atas agar ada batasan antara yang lain. Menambahkan 2 px buat solid, yaitu untuk membuat garis lurus, dan warna red untuk warna bordernya. Kemudian kita bisa menambahkan font size. Font size-nya kita bisa memberikan ukuran 30 misalnya pixel. Oke,
masih bisa menggunakan atribut yang lain seperti tag font family, yang dimana untuk mengubah jenis font yang akan kita gunakan. Contoh kita sini menggunakan Arial. Oke, bisa dilihat pada preview di samping bahwa jenis font yang kita gunakan berbeda dengan font yang ada di atas sebelumnya. Oke, kita bisa melihat ada beberapa kita bisa menggunakan contoh pada kita gunakan padding, di mana padding ini dia digunakan untuk membuat ruang antara konten dengan border dengan konten untuk memberikan ruang antara konten dan border yang tadi digunakan. Oke, kita langsung padding bottom untuk membuat jarak antara yang di bawah, seperti kita masukkan contoh 15 pixel. Oke, bisa dilihat ada jarak. Oke, ada jarak kan? Oke, lalu kita bisa menambahkan padding bottom, padding top 20 pixel misalnya. Oke, jaraknya, atau bisa kita menggunakan padding biasa. Padding biasa ini kita tidak perlu mengatur padding top, padding bagian atas, bawah, samping kiri ataupun samping kanannya. Oke, kita langsung masukkan contoh pixel. Oke, kita bisa hapus yang di atas tadi. Oke, kita sekarang beralih ke bagian selektor ID-nya. Selektor ID tadi menggunakan tanda pagar di depan. Kita bisa menambahkan font size 45 pixel. Wow, 30 pixel. Oke. Tambahkan border misalnya. Bordernya kita kasih 3 pixel, solid, warna green. Oke, kemudian kita bisa kasih padding untuk membuat jarak antara konten dengan bordernya. Kita bisa tambahkan 5 pixel, 15 pixel. Oke, kita bisa menambahkan ada properti yang lain seperti border radius 15 pixel. Oke, border radius ini digunakan untuk membuat border yang tadinya kotak bisa memiliki radius di bagian sampingnya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian bisa mencari sendiri tag-tag properti yang biasa digunakan dalam CSS dasar ini, karena banyak sekali properti yang bisa digunakan dan tidak mungkin untuk membahasnya satu-satu karena akan memakan waktu yang sangat panjang. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya tentang CSS dasar ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalian bisa menonton video CSS selanjutnya di video selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.